bila ada keperluan terhadap subkon yang ada di dalam lingkungan PLTU Kalbar 1, langsung saja datang ke subkonnya. Nah, karena mereka punya manajemen dan peraturan masing-masing. Jadi saya rasa itu aja. Tentu Pak, dari PT Sipko ini kan turunan dari kontrak kerja barangkali ya, dari subkon yang ada. Itu kan dalam ini payung di atas itu kan barangkali PT Sipko yang membawahi. Oh bukan, kalau PT Sipko hanya membawahi sebatas pekerjaan Bang. Kalau mengenai permasalahan yang ada di subkon masing-masing, itu murni tanggung jawabnya subkon yang bersangkutan. Nah, jadi Sipko tidak menangani terhadap masalah yang ada di subkon, karena murni subkon yang akan hadapi dan selesaikan semua permasalahan mereka di internal mereka. Berarti dalam hal ini pekerja itu tidak di bawah naungan kita ya? Bukan di bawah naungan Sipko, di bawah naungan masing-masing subkon yang bersangkutan. Berapa perusahaan yang mengusung ke perusahaan Bapak? Kalau tadi menurut daftar ini bisa minta datanya di situ, karena saya kurang hafal semuanya. Karena undangan tadi pun ada beberapa yang tidak datang. Mereka datang tidak semua subkon? Ada yang tidak datang. Ada yang tidak datang. Ada yang tidak datang. Jadi tapi siapapun yang tidak datang pada pertemuan tadi dianggap menyetujui isi dari pertemuan tadi. Apa isi dari? Silakan tanya Pak, karena kita nggak ada ininya, notulen rapatnya. Silakan minta di tempat bagian. Yang ini kan dari berapa karyawannya kan yang mereka keluarkan kan mereka di berus kerja sementara nih terkait COVID ini. Kemudian mereka ini menuntut kejelasan mungkin hak-hak mereka itu gimana Pak? Nah, maka tadi di awal saya cerita bahwa mereka sudah diberikan pintu terbuka untuk berkoordinasi langsung ke tempat perusahaan mereka bekerja. Jadi bukan ke Sipko, tapi ke tempat mereka di mana tempat perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Dan tadi sudah diinstruksikan Pak Camat dan Kepala Dinas untuk semua subkontraktor yang ada di sini bekerja samalah dalam hal yang tadi Anda sebutkan sehingga tercapai kesepakatan. Jadi tidak ada lagi namanya pertanyaan yang tidak terjawab ataupun apa. Makanya tadi dilantangkan bahwa kalian subkon harus menjawab itu, jangan main lempar-lempar begitu. Ya, jadi tidak. Jadi Bapak, maaf, saya ada janji juga nih. Ya sebentar Pak. Iya. Dari dalam subkon tadi, ya, masalah tenaga kerja yang dirumahkan. Jadi peran Sipko 3 ini apa sih dalam hal? Kami membawahi mereka sebatas pekerjaan, Bang. Pekerjaan. Iya. Dari pekerja kepada subkon. Iya, kepala pekerjaan terhadap subkon pekerjaannya. Apa pekerjaan jenis item-item yang diberikan kepada subkon? Itu tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang selama ini yang sudah diberikan. Saya kurang paham dengan pasti karena itu bukan di bagian saya, jadi saya nggak ada otoritas untuk jawab itu. Itu bagian siapa tuh? Itu bagian Sipko, tapi ada departemen terkait, tapi bukan dengan kami. Pak, terkait TKA yang kerja di PLTU itu, ini kan dirumahkan bagi yang lokal. Apakah yang TKA yang asing itu masih bekerja atau sama dirumahkan juga, Pak? Ini pertanyaan total atau keseluruhan atau Sipko? Kalau keseluruhan. Sipko, keseluruhan kita tidak bisa jawab itu karena masing-masing perusahaan itu punya progres tersendiri. Dan tadi juga berdasarkan dengan apa yang sudah dijelaskan bahwa dengan peraturan yang mempersilahkan pekerja untuk bekerja, tetapi harus tinggal di dalam, itu kan menginstruksikan bahwa menggambarkan bahwa kita tidak memberhentikan pekerjaan, tetapi kita membatasi arus keluar masuk saja. Nah, sehingga siapapun yang bekerja di dalam itu tidak diizinkan untuk keluar dengan alasan safety dan keselamatan para pekerja dari virus yang ada lagi merebak seperti sekarang ini. Fasilitasnya Pak? Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Makanya tadi dibuka pintu kepada seluruh karyawan untuk langsung untuk perusahaannya untuk menanyakan fasilitas dan apa aja yang mereka dapat bila mereka memilih salah satu pilihan yang tadi diberikan. Seperti itu. Bisa kita tahu Pak, poin hari ini Pak, yang hasil mediasi hari ini Pak? Ada di notulen rapat, lengkap. Saya nggak bisa di situ ya. Oke, saya rasa itu dulu tempat pertamanya. Terima kasih banyak. Saya ada panggilan lagi nih. Sekali lagi. Berapa nilai proyek yang di? Wah, itu bukan otoritas saya, Pak. Bukan otoritas saya. Saya cuma kami di sini tukang, saya pun tukang. Yang benar. Mungkin Anda lebih tepat. Untuk TKA Pak, tenaga kerja asing berapa orang yang masih tinggal di dalam Pak? Yang bekerja? Untuk subkonnya saya kurang pasti, karena subkon masing-masing subkon itu masing-masing. Kalau untuk Sipko Pak? Kalau untuk Sipko tepatnya saya kurang pasti nih, karena saya bukan bagian itu. Nah, mohon maaf ya. Sedikit informasinya terkait PLTU 1. Kalau kita boleh tahu dari media, itu jumlah pekerja lokal dan tenaga asing. Nah, tadilah yang kita minta tadi. Karena ternyata kan kami hanya mendapatkan data dari teman-teman di karyawan. Ya.
Tadi kan ada yang 77, ada yang 78, ada yang tinggal 10, ya kan? Nah, yang tidak hadir kan kita belum tahu nih berapa jumlahnya. Karena kan mereka kan mungkin ya namanya pekerja harian ya, ya polanya kan kita nggak tahu persis ya. Untuk tenaga asingnya Pak? Kalau TKA yang dilaporkan ke kita kemarin 55. 55. Itu data terupdate tuh Pak? Untuk Data yang dinas dilakukan tiap bulan. tiap bulan ya? Karena kan mereka mau habis nih. Ya. Pak Heru, apakah yang ada TKA yang ada di PLTU itu semua tenaga ahli Pak Heru? Kalau dari data yang sepanjang kita semua tenaga ahli, expert sesuai dengan bidangnya. Di bidang apa saja? Yang mulai dari engineering ya, khususnya untuk terkait dengan konstruksi. Apa bagian yang kasar pun TKA itu ada Pak yang melaporkan? Kalau di data kita nggak ada, tapi nggak tahu ya kalau di lapangan ya. Karena yang jelas kalau yang dilaporkan ke sini itu semua sesuai dengan spesifikasi keahlian mereka. Pak Heru, sebelum PLTU mengambil kebijakan merumahkan karyawan lokal, apakah sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Bengkayang? Nah itulah Pak yang singkat dari sekarang kan, karena belum ada tadi, makanya tadi di awal saya sampaikan. Jadi ini bukan hanya PLTU ya, semua perusahaan yang ada di Bengkayang itu kalau dia mau mengambil kebijakan terkait dengan COVID-19, maka kita minta nih, bukan lagi kita himbau nih, kita minta berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di kecamatan. Karena kalau enggak ya tentu akan ada kesulitan-kesulitan. Itu dia. Nah inilah gunanya apa, harus ada koordinasi dengan gugus tugas tadi. Kalau kita kan hanya sebagai salah satu anggota ya, subsektor. Oke Pak. Siap. Makasih Pak ya. Hasil mediasi tadi dalam kesepakatan yang disimpulkan seperti apa? Jadi dari hasil mediasi yang tadi kita udah minta bantuan dengan Disnaker, Camat Sungai Raya Kepulauan untuk tindak lanjutin hasil mediasi yang pertama yang tanggal 19 bulan 3 kemarin. Karena alhamdulillah hasilnya hari ini sepertinya menguntungkan kepada semua karyawan yang dirumahkan. Nah, itu nanti kita dapat usulan dari Disnaker untuk kita transparankan lah ke semua kawan-kawan yang dirumahkan. Yang hasilnya itu salah satunya karyawan yang dirumahkan diberi kompensasi. Adapun yang si keduanya karyawan boleh masuk kerja dengan fasilitas yang memadai sama dan tidak ada biaya makan yang ditanggung oleh karyawan. Jadi dalam arti dirumahkan itu fasilitas ditanggung perusahaan atau pribadi dari karyawan itu sendiri? Sementara yang kita sekarang hadapin belum ada kompensasi. Setelah dapat mediasi yang sekarang dari notulen yang akan dikeluarkan dari Disnaker bilangnya gini, karyawan yang dirumahkan yang diliburkan selama 2 minggu pertama lanjut lagi sekarang sampai sekarang belum ada kepastian, dan sekarang kita tunggu kepastiannya 2 hari lah kata pejabat itu kan. Bilangnya karyawan yang diliburkan mendapat kompensasi. Nah itu mungkin dari yang pertama diliburkan atau baru ini ke depannya kita belum tahu. Kita belum dapat dari Disnaker. Jadi dari perusahaan kompensasi itu apa yang diberikan untuk karyawan yang dirumahkan selama ini? Bilangnya tadi bayar gaji setengah. Bayar gaji setengah ya. Setengah. Fasilitas lain tidak ada. Tidak ada. Cukup ya Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak Ketua GSBI Kabupaten Bengkayang, perlu konfirmasinya terkait dirumahkannya tenaga kerja lokal
tanda petik di PLTU 1 Kalbar. Ya, terima kasih. Kami dari GSBI, khususnya dari pengurus, hanya menjembatani karyawan-karyawan di PLTU, dan kami sangat support untuk karyawan-karyawan yang ada di PLTU untuk memperjuangkan nasib-nasib mereka, terutama hak-hak normatif yang ada di perusahaan PLTU, khususnya memang di subkon kata kawan-kawan tadi dan SEPCO juga. Nanti insya Allah dalam waktu dekat di GSBI kami kukuhkan di pengurusan di cabang Bengkayang ini untuk memperjuangkan nasib-nasib seluruh buruh yang ada di Kabupaten Bengkayang, bukan hanya di PLTU saja. Dan kami terima kasih juga kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan telah memfasilitasi adanya mediasi perundingan kita anggap bipartit antara karyawan, pemerintah dan perusahaan. Di sini kita juga tidak meminta dari GBSI, tidak meminta apapun. Yang penting barang ini bisa clear dan pekerja-pekerja bisa bekerja dengan maksimal, dan kalau memang tidak ada solusi yang lebih baik dari perusahaan untuk karyawan. Jadi ini gebrakan kedepannya untuk 600 karyawan PLTU Kalbar 1. Insya Allah nanti kami sosialisasikan kembali kepada karyawan PLTU, khususnya di PL1 Kalbar. Nanti kami sosialisasikan kembali untuk merekrut karyawan-karyawan agar mereka mempunyai wadah yang jelas, yaitu tergabung dalam suatu serikat, yang khususnya dari kami serikat yang kami namai GSBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Untuk gebrakan untuk yang kedepannya, insya Allah kita selalu memperjuangkan hak-hak normatif, khususnya jaminan sosial, upah kerja, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak normatif. Terima kasih Pak ya. Thank you.